Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Nah, kali ini kita melanjutkan pembelajaran pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masih berkenaan dengan buku-buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, pada pertemuan hari ini yang akan kalian pelajari adalah berkenaan dengan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam buku fiksi dan unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam buku non-fiksi. Silakan kalian perhatikan video ini sampai berakhir ya. Tetap semangat. Nah, unsur-unsur apa saja sih yang terdapat di dalam suatu buku fiksi? Nah, sebelumnya kalian telah mempelajari apa itu buku fiksi. Buku fiksi itu contohnya adalah cerpen, novel, puisi, dan lain-lain. Nah, unsur itu adalah hal apa yang membentuk buku fiksi. Jadi hal apa saja yang membentuk suatu buku fiksi. Nah, hal apa saja diantaranya adalah terdapat ungkapan atau gaya bahasa. Jadi, dalam suatu buku fiksi, itu pastinya penulis menggunakan ungkapan atau gaya bahasa. Tujuannya apa? Tujuannya agar buku tersebut menarik untuk dibaca. Karena tujuan dari buku fiksi itu sendiri adalah menghibur. Jadi, pastinya menggunakan gaya bahasa yang indah sehingga orang lain tertarik untuk membacanya. Nah, gaya bahasa ini kita kenal juga dengan nama majas ya. Nah, seperti yang telah kalian pernah pelajari juga, majas ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, dan majas pertentangan. Bila kita mulai dari majas yang pertama, yaitu majas perbandingan. Apa itu majas perbandingan? Majas perbandingan terdiri dari beberapa jenis. Ya, di antaranya adalah majas personifikasi, ada majas metafora dan hiperbola. Nah, majas personifikasi pastinya kalian sudah sering mendengarnya, yaitu majas yang mengumpamakan suatu benda bertingkah laku atau bersifat seperti manusia. Nah, contohnya di sini adalah baru 3 km berjalan, mobilnya sudah batuk-batuk. Nah, jadi di situ digambarkan mobil sebagai suatu benda batuk-batuk, bertingkah laku dia seperti manusia. Nah, batuk-batuk itu kan tingkah laku manusia. Jadi kalimat tersebut menggunakan majas personifikasi. Yang kedua adalah majas metafora, yaitu majas yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang memiliki sifat yang sama atau hampir sama secara langsung. Contohnya apa? Raja siang itu diumpamakan sebagai matahari. Di sini ada kalimat raja siang telah pergi ke peraduannya, atau wanita itu terkenal dengan kepala batunya. Kepala batu itu artinya apa? Keras kepala, ya. Pengusaha itu naik daun padahal pandemi tengah melanda negeri ini. Naik daun itu termasuk majas metafora, yaitu menggambarkan kesuksesan. Jadi majas metafora itu adalah majas yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang memiliki sifat yang sama atau hampir sama. Yang ketiga adalah majas hiperbola. Hiperbola artinya majas yang mengumpamakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Jadi dia menyatakan suatu hal tetapi terlalu berlebihan ya, tidak sesuai dengan fakta tetapi berlebihan agar menimbulkan efek apa? Efek yang dramatis ya. Contohnya apa? Kakak membanting tulang demi menghidupi keluarga kami ya. Jadi kata membanting tulang itu merupakan majas hiperbola. Selanjutnya yang kedua adalah majas sindiran ya. Nah, majas sindiran ini salah satu gaya bahasa tadi yang terdapat di dalam buku fiksi yang menjadi unsur di dalam buku fiksi itu sendiri. Nah, ada 3 majas sindiran. Yang pertama adalah ironi, sinisme, dan sarkasme.
Perbedaan di antara ketiganya terletak dari tingkat sindiran yang disampaikan. Kalau majas ironi itu adalah majas yang menyampaikan sindiran secara halus, tetapi dengan kata-kata yang berkebalikan ya. Jadi dia melukiskan sesuatu yang menyatakan sebaliknya dari apa yang sebenarnya yang ingin dia maksud. Tetapi maksudnya itu ingin menyindir seseorang, bahasanya halus. Contohnya di sini, dia rajin sekali hingga kamarnya saja tidak sempat dibersihkannya. Berarti ini menyatakan sindiran kepada orang yang kurang rajin ya. Yang kedua adalah majas sinisme. Majas sinisme, perbedaannya dengan majas ironi adalah majas sinisme adalah majas sindiran dengan bahasa yang cukup kasar. Kalau ironi itu disampaikan secara halus, sedangkan sinisme disampaikan dengan bahasa yang cukup kasar. Contohnya di sini apa? Bisa anak-anak ibu perhatikan, di sini terdapat suatu kalimat tanya ya. Kalimat yang mempertanyakan tentang kalau kita baca ini dalam buku fiksi berarti berkaitan dengan tokoh. Nah, jadi sifat tokoh ya. Inikah yang dikatakan dengan rajin? Nah, berarti mungkin kalau kita membaca ini terdapat dalam buku fiksi, mungkin di dalam cerpen, berarti tokoh tersebut adalah tokoh yang kurang rajin berarti. Nah, ini salah satu contoh majas sinisme. Yang ketiga adalah majas sarkasme. Nah, majas sarkasme ini adalah majas sindiran yang paling kasar. Nah, jadi kata-kata yang digunakan itu langsung menusuk perasaan, tidak lagi disampaikan secara halus atau tidak lagi disampaikan cukup kasar, tetapi bahasa pada majas sarkasme ini disampaikan secara langsung sehingga menusuk perasaan orang yang mendengarnya. Contohnya di sini adalah kamu memang tidak pintar sama sekali. Mungkin otakmu itu otak udang. Nah, sangat menyakitkan ya. Mungkin otakmu itu otak udang. Nah, itu sindiran yang menusuk perasaan, bahasanya kasar ya. Selanjutnya, selain majas sindiran, gaya bahasa apalagi yang terdapat di dalam buku fiksi? Itu gaya bahasa bisa berupa majas penegasan ya. Majas penegasan. Majas penegasan di sini dicontohkan ada dua. Yang pertama adalah majas pleonasme dan yang kedua adalah majas repetisi ya. Majas pleonasme itu apa? Majas pleonasme itu adalah majas yang menegaskan dengan cara menggunakan sepatah kata yang sebenarnya itu kata-kata itu tidak perlu dikatakan lagi karena arti kata tersebut sudah terkandung di dalam kata sebelumnya atau kata yang sudah ada dalam kalimat tersebut sehingga tidak perlu lagi diterangkan. Contohnya di sini adalah salju putih telah turun ke bawah. Nah, kira-kira apa ya kata yang menunjukkan kalau kalimat tersebut terdapat kata-kata majas pleonasmenya, yaitu turun ke bawah. Nah, turun itu pasti ke bawah ya, nak. Turun itu tidak ada yang ke atas. Nah, jadi kata-kata ke bawah dalam kalimat tersebut itu menunjukkan penegasan. Berarti itu menunjukkan majas pleonasme. Padahal seharusnya tidak perlu ditambahkan lagi, tapi itulah ciri dari majas pleonasme itu adanya penambahan kata-kata yang sebenarnya itu tidak perlu, tetapi itu dimasukkan sebagai fungsinya itu tadi sebagai penegasan untuk mempertegas kalimat tersebut. Yang kedua adalah majas repetisi. Nah, majas repetisi ini adalah fungsinya sama karena ini masuk kategori majas penegasan, berarti fungsinya adalah untuk mempertegas suatu keadaan atau suatu hal yang disampaikan oleh penulis dalam ceritanya. Apa bedanya dengan majas pleonasme? Kalau majas pleonasme mempertegasnya dengan menambahkan kata-kata yang sebenarnya kata-kata itu tadi tidak perlu ditambahkan. Tanpa ditambahkan kata-kata tersebut orang sudah paham maksudnya, tetapi ditambahkan agar mempertegas kalimatnya. Sedangkan majas repetisi itu caranya adalah dengan mengulang kata-kata yang sama yang sudah ada di dalam kalimat yang disampaikan. Jadi kata-kata itu diulang dengan maksud mempertegas. Namanya
repetisi ya. Contohnya di sini anak-anak ibu bisa melihat dan membaca kalimatnya. Kita wajib bersatu membela kebenaran. Kita wajib bersatu menegakkan keadilan. Walaupun begitu, kita tetap wajib menerapkan kesantunan dalam melakukan semua hal tersebut. Nah, berdasarkan kalimat yang kamu baca, kalimat-kalimat yang kamu baca, ada tidak kata-kata yang diberikan penegasan? Ya ada ya, yaitu yang diulang-ulang kata-katanya, yaitu kita wajib, kita wajib, kita wajib bersatu, bersatu. Nah, itulah yang ingin ditekankan oleh penulis berarti dalam kalimat-kalimat yang dicontohkan pada slide ini ya. Nah, itu salah satu contoh saja. Jadi majas, pleonasme, dan repetisi itu majas yang menegaskan suatu keadaan. Kita lanjut, majas yang terakhir yaitu adalah majas yang keempat, yaitu adalah majas pertentangan. Majas pertentangan di sini ada dua saja ya, dicontohkan ada majas antitesis dan majas paradoks. Majas antitesis itu apa? Yaitu majas yang melukiskan sesuatu dengan menggunakan kata-kata yang memiliki makna yang bertentangan. Kalau anak-anak ibu pernah belajar antonim, nah ya, antonim itu artinya kata-kata yang memiliki makna yang bertentangan. Jadi majas antitesis ini menggunakan kata-kata yang bersifat antonim ya, kata-kata yang mengandung makna antonim. Contohnya di sini, cantik atau tidak, kaya atau miskin, bukanlah ukuranku menilai sosok seorang wanita. Nah, pada kalimat tersebut terdapat majas antitesisnya. Kenapa? Karena terdapat kata-kata yang berantonim, yaitu memiliki kata-kata yang memiliki makna bertentangan. Apa itu? Cantik atau tidak. Nah, kaya atau miskin. Kaya, miskin berarti antonim ya. Nah, jadi pada kalimat tersebut artinya penulis menggunakan majas antitesis. Yang kedua adalah majas paradoks. Majas paradoks ini adalah majas pertentangan yang melukiskan sesuatu seolah-olah sesuatu tersebut bertentangan, padahal maksud sesungguhnya tidak, karena objeknya berbeda. Jadi melukiskan suatu hal bisa berhubungan dengan keadaan ya, dimana keadaan tersebut sesungguhnya itu bertentangan dengan maksud yang ingin disampaikan karena objeknya juga berbeda. Contohnya di sini adalah hatinya sunyi, tinggal di kota Jakarta yang ramai. Hati dengan tinggal itu kan objek yang berbeda ya. Hatinya sunyi, sunyi dan ramai, berbeda. Yang satu menyatakan suasana hati, yang satu menyatakan fisik. Itulah yang dinamakan dengan majas paradoks. Jadi ada 4 tadi gaya bahasa atau ungkapan sebagai unsur yang terdapat di dalam buku fiksi yang membentuk buku fiksi yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya adalah unsur-unsur lain yang terdapat yang membentuk suatu buku fiksi. Itu adalah unsur pembangun karya sastra itu sendiri. Apa saja itu? Yaitu yang sudah sering kita pelajari, yaitu berhubungan dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat dalam karya sastra. Pastinya itu ada tema, ada alur, ada latar, ada tokoh dan penokohan, ada amanat, ada sudut pandang, ada latar belakang pengarang, dan tadi yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, yaitu ada gaya bahasa yang digunakan. Nah, jadi inilah selain gaya bahasa atau ungkapan tadi yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, inilah unsur-unsur yang membentuk suatu buku fiksi ya. Nah, di sini bisa anak-anak ibu perhatikan ada kutipan cerpen, yaitu karya Kurnia Effendi dengan judul Hari Terakhir Mencintaimu. Nah, kutipan ini, cerita ini ibu kutip dari buku Bahasa Indonesia ya, kelas 8. Buku siswa Bahasa Indonesia kelas 8. Mari kita baca bersama-sama. Apakah cinta pantas dikenang?
Apakah cinta dibangun demi memberikan rasa kehilangan? Pertanyaan itu mengganggu pikiranku, mengganggu perasaanku. Sepulang dari pemakaman seorang tetangga yang mati muda, aku lebih banyak berpikir ketimbang bicara. Iring-iringan pelayat lambat laun menyurut. Satu persatu menghilang ke dalam gang rumah masing-masing. Seakan-akan turut mencerai-beraikan jiwaku. Kesedihan mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Tentu akibat mereka saling mencintai. Andai tak ada cinta di antara mereka, bisa jadi pemakaman ini seperti pekerjaan yang sepele lainnya. Mengganti tabung dispenser, menyapu daun kering di halaman, atau menyobek kertas tagihan telepon yang kadaluarsa. Seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sewaktu terpisah. Tak ingin menulis surat atau meneleponmu, tidak memberimu bunga saat ulang tahun, dan tidak memandangmu. Nah, jadi ini contoh kutipan cerita cerpen ya, cerita pendek Hari Terakhir Mencintaimu karya Kurnia Effendi. Dari kutipan cerpen yang sama-sama kita perhatikan di sini, bisakah anak-anak ibu melihat atau mengidentifikasi, mencari tahu kira-kira unsur apa ya yang menarik dari kutipan tersebut? Ya, tadi sudah ada ya di samping slide ini. Di sana anak ibu perhatikan ada unsur-unsurnya, ada tema, alur, latar, tokoh, amanat, sudut pandang, latar belakang, gaya bahasa. Nah, kira-kira dari unsur-unsur tersebut, unsur apa yang paling menarik yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut? Iya, unsur yang cukup menarik yang terdapat dalam kutipan teks cerpen tersebut adalah yaitu temanya. Yang pertama adalah temanya. Temanya ini adalah tema yang sangat dekat dengan keseharian dan pastinya itu diminati. Apalagi diminati anak muda ya, bukan anak muda saja. Namanya tema cinta itu pastinya biasanya laku ya. Suatu hal yang menarik untuk dibahas, tidak akan ada habisnya. Jadi tema-tema seperti ini biasanya lazim ya digunakan oleh penulis untuk menarik pembacanya. Terbukti dari apa? Kalau temanya ini adalah tema cinta, di sini banyak terdapat kata-kata yang berhubungan dengan perasaan, berarti temanya pasti berhubungan dengan cinta. Apalagi di situ dijelaskan secara langsung, apakah cinta pantas dikenang? Apakah cinta dibangun demi memberikan rasa kehilangan? Nah, temanya adalah cinta. Nah, tema cinta pada kutipan cerpen ini adalah suatu hal yang menjadi daya tarik. Jadi daya tarik dari cerpen ini diantaranya adalah menggunakan tema yang lazim tetapi menarik, yaitu adalah tema cinta. Nah, selain tema yang menarik yaitu cinta, kira-kira apakah ada daya tarik yang lainnya dari unsur yang sudah Ibu jelaskan yang terdapat di dalam kutipan cerpen tersebut? Ya, ada ya. Kata-katanya, gaya bahasanya. Jadi gaya bahasa yang digunakan penulis dalam cerita Hari Terakhir Mencintaimu itu kata-katanya cukup puitis. Kenapa puitis? Pastinya karena dia menggunakan gaya bahasa tadi, menggunakan majas-majas yang tadi yang sudah dijelaskan pada halaman-halaman sebelumnya. Di sini bisa kita lihat dari kata-katanya, yaitu seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu saat berpisah. Sewaktu berpisah ya, rindu terbit ya. Nah, jadi seperti matahari. Nah, itu kan puitis bahasanya. Jadi gaya bahasa yang digunakan juga cukup menarik. Jadi ada dua unsur yang menarik pada kutipan cerpen ini. Yang pertama adalah temanya, yang kedua adalah gaya bahasanya. Jadi ketika kita membaca suatu buku fiksi, kita dihadapkan dengan hal-hal yang pastinya
yang membuat kita tertarik. Apa sih yang sebenarnya membuat kita tertarik membaca buku fiksi tersebut? Nah, itu hal yang membuat kita tertarik itu bisa kita lihat dari segi unsurnya yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan hari ini. Ada temanya, ada alurnya, latarnya, tokohnya, amanatnya, sudut pandangnya, latar belakangnya, ataupun gaya bahasanya. Jadi kita tinggal lihat bagian mana. Kalau temanya, apa tema yang menarik? Atau alurnya, bagaimana alur yang menarik dalam cerita tersebut, kita jelaskan. Ya. Selanjutnya adalah selain unsur pembangun karya sastra dan gaya bahasa tadi yang menjadi unsur yang membentuk suatu buku fiksi, terdapat unsur-unsur lainnya yang membentuk suatu buku fiksi, yaitu terdapat cover buku, rincian subbab, dan judul subbab buku ya. Jadi cover buku di sini bisa anak-anak Ibu lihat, ada contoh cover buku novel Perahu Kertas dengan novel Laskar Pelangi ya. Nah, sangat menarik sampulnya. Nah, jadi dari segi cover buku atau sampul buku bisa kita melihat ketertarikan terhadap suatu buku ya. Jadi ketika kita pastinya membaca suatu buku, pasti kita melihat terlebih dahulu sampulnya. Wah, menarik sekali. Jadi sehingga mengundang orang untuk membaca buku tersebut. Jadi daya tarik suatu buku fiksi juga bisa kita lihat dari cover bukunya. Yang kedua adalah rincian subbab. Ya, yang ketiga adalah judul subbab. Judul-judul subbab, subbab itu adalah bagian-bagian yang terdapat dalam buku fiksi. Contoh kalau kita membaca novel, kan ada judul-judul lagi di dalamnya. Nah, pembagian-pembagian. Nah, judul-judul yang menarik, judul-judul bagian dalam buku fiksi yang unik, pastinya akan menjadi daya tarik juga bagi pembacanya. Jadi, itu tadi unsur-unsur yang membentuk suatu buku fiksi ya. Ada unsur pembangun karya sastra, ada gaya bahasa juga, ada cover buku, rincian subbab, dan judul subbab. Nah, sekarang kita masuk. Kalian sudah Ibu jelaskan berkenaan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam unsur-unsur yang terdapat di dalam buku non-fiksi. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut apa saja unsur yang membentuk dalam suatu buku non-fiksi, Ibu ingin mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan buku non-fiksi sendiri. Buku non-fiksi adalah buku-buku yang mengandung informasi, mengandung pengetahuan, dan ditulis berdasarkan kenyataan. Berbeda tadi dengan buku fiksi ya. Kalau buku fiksi itu buku yang mengandung cerita yang bersifat imajinasi, yang bersifat menghibur. Lalu apa saja kira-kira unsur-unsur atau hal-hal yang membentuk suatu buku non-fiksi dan bisa menjadi daya tarik dari suatu buku non-fiksi itu sendiri? Yaitu diantaranya ada 7 unsur di sini. Yang pertama adalah cover atau sampul buku. Jadi seperti yang sudah Ibu sampaikan pada penjelasan buku fiksi, cover buku atau sampul buku itu menjadi salah satu hal yang membentuk suatu buku, termasuk buku non-fiksi ya. Jadi kalau kita ingin membeli sebuah buku atau membaca sebuah buku, biasanya pasti orang melihat pertama kali melalui covernya ya. Oh, covernya menarik sekali, sehingga dari ketertarikan itu orang ingin lanjut membacanya. Jadi cover buku atau sampul buku juga mempengaruhi daya tarik dari suatu buku ya, termasuk buku non-fiksi, dan ini menjadi unsur yang membentuk buku non-fiksi. Yang kedua adalah rincian subbab. Apa itu rincian subbab? Rincian artinya detail ya, penjelasan secara rinci tentang subbab, bagian-bagian bab yang ada di dalam buku non-fiksi. Nah, untuk lebih memudahkan kamu memahami apa itu rincian subbab, salah satu contoh buku non-fiksi itu kan adalah buku pelajaran ya. Nah, kita ambil contoh buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 itu di
dalam buku tersebut pastinya dibagi lagi menjadi beberapa bagian pembahasan ya. Mungkin ada yang bab pertama kita mempelajari tentang teks berita, bab kedua kita mempelajari tentang iklan, slogan, dan poster, sampai nanti di akhir semester 2 sudah ada bagian-bagian yang akan kita pelajari. Nah, itulah yang dinamakan dengan rincian subbab. Jadi ada bagian-bagian yang dijelaskan kembali oleh penulis, dirincikan kembali ya. Nah, rincian-rincian subbab tersebut ditandai dengan judul subbab. Jadi dirincikan apa saja yang ingin dipelajari dan akhirnya diberikan judul di setiap subbabnya. Jadi sudah 3 unsur yang membangun suatu buku non-fiksi. Kita lanjutkan pada unsur yang keempat, yaitu pastinya terdapat isi buku. Jadi isi buku pada buku non-fiksi ini berkaitan dengan apa yang ingin dijelaskan oleh penulis di dalam bukunya. Contoh, kalau dalam buku pelajaran bahasa Indonesia berarti penulis ya menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang akan siswa-siswi kelas 8 pelajari di kelas 8 ini. Kalau berhubungan contohnya biografi B.J. Habibie atau biografi Soekarno, berarti isi bukunya berkaitan dengan sejarah hidup dua tokoh tersebut ya. Nah, selanjutnya unsur berikutnya adalah cara menyajikan isi buku. Cara menyajikan isi buku. Jadi, setiap penulis maupun itu penulis buku fiksi ataupun penulis buku non-fiksi itu punya cara dalam menyajikan isi bukunya. Nah, cara menyajikan isi buku itu sendiri bisa terlihat dari gaya bahasa yang digunakan. Jadi, unsur berikutnya yang membangun suatu buku non-fiksi yaitu bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan di dalam buku non-fiksi itu biasanya adalah bahasa-bahasa yang bersifat denotatif ya. Denotatif itu tidak bersifat konotatif, tidak bersifat seperti buku fiksi, yaitu menggunakan gaya bahasa yang konotatif, menggunakan majas-majas. Kalau buku non-fiksi bahasanya denotatif ya, satu penafsiran. Karena dia ingin menyampaikan suatu informasi atau pengetahuan kepada pembacanya. Bukan berhubungan dengan perasaan, tetapi informasi ya. Nah, itu perbedaannya antara buku non-fiksi dengan buku fiksi. Unsur terakhir yang membentuk suatu buku non-fiksi yaitu adalah sistematika penulisannya. Nah, jadi inilah 7 unsur yang membentuk suatu buku non-fiksi. Mulai dari cover buku sampai kepada sistematika penulisan. Nah, dari ke-7 unsur buku non-fiksi tersebut, kita bisa melihat atau kita bisa mengambil kesimpulan kenapa kita tertarik membaca buku non-fiksi itu bisa kita lihat dari unsur-unsur yang ada. Mungkin dari kamu tertarik karena dari cover bukunya. Atau kita tertarik membaca buku non-fiksi itu karena kita lihat dari isi bukunya nih yang sangat menarik, yang sangat menginspirasi. Contoh tadi tentang biografi Presiden Soekarno, biografi Presiden B.J. Habibie. Nah, yang itu menarik karena menginspirasi ya. Nah, jadi itu tadi pembelajaran hari ini berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi dan buku non-fiksi, serta unsur-unsur tersebut kita bisa bisa menjadi daya tarik bagi pembacanya. Bisa kita lihat daya tarik tersebut dari unsur-unsur yang sudah Ibu paparkan tadi, yang sudah Ibu jelaskan tadi. Untuk hari ini Ibu sampaikan terima kasih kepada seluruh siswa yang sudah menyimak pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga anak-anak Ibu memahami apa yang Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa tentunya di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.